Kita lahir mati di 31 alam kehidupan ini ya. 31 alam ini dimulai dari 4 alam menderita. Bapak Ibu tidak boleh datang ke sini ya. Singgah pun jangan ya. Alam paling rendah Bapak Ibu, alam neraka. Bahasa Palinya adalah niraya. Di alam ini seseorang menjalankan kehidupan yang sangat menderita, penuh siksaan. Tapi kenapa seseorang bisa lahir di alam neraka? Karena sangat kejam, punya sifat kejam ya. Seperti apa punya sifat kejam? Misalkan mereka yang membunuh seperti bermain ya. Bagi mereka membunuh seperti bermain. Apakah para psikopat ya, dan yang lainnya, pembunuh berantai, yang mana kalau tertangkap mereka ya memang membunuh seperti bermain. Dan mereka yang melanggar pelanggaran berat ya, membunuh ayah, membunuh ibu, memecah belah sangga, dan kejahatan-kejahatan lainnya, mereka akan jatuh ke alam neraka. Satu alam di atasnya Bapak Ibu, alam binatang. Di alam binatang ini juga penuh penderitaan. Kenapa? Yang besar makan yang kecil ya. Yang besar makan yang kecil. Bapak Ibu Saudara, di alam binatang itu penuh dengan ketakutan. Saking takutnya Bapak Ibu lihat, hewan-hewan itu penuh siaga. Kenapa? Silap sedikit kemakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat burung, matanya satu sini, matanya satu sini. Supaya apa? Supaya tidak dimakan. Bapak Ibu dekati sedikit, dia sudah lari ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu di rumah punya peliharaan anjing, coba lihat anjing yang sudah nyaman sekali hidupnya di rumah kita, kalau tidur dia sering seperti mimpi buruk ya. Nanti perhatikan ya. Nah, dia sering seperti mimpi buruk. Kenapa? Itulah ingatan-ingatan karma buruk yang mengikuti. Dia hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, jangan singgah di alam binatang ya. Kenapa seseorang terlahir di alam binatang? Karena dia kemarahannya sangat tinggi, nafsunya sangat tinggi ya, dan juga melanggar karma buruk sehingga jatuh ke alam rendah. Naik lagi satu tingkat, masih alam menderita, adalah alam peta, alam hantu. Naik lagi satu tingkat, masih alam menderita, adalah alam peta, alam hantu ya. Bapak Ibu Saudara, di alam hantu ini seseorang menjalani hidup yang penuh kesedihan ya, penuh kesedihan dan penuh kekurangan. Kenapa demikian? Mereka yang terlahir di alam hantu tentu karena karma buruk, namun dua karakter sangat mendominasi. Satu, tidak suka berdana walaupun punya ya. Walaupun dia punya, tidak suka berdana. Untuk apa saya berdana? Saya kerja cari duit capek-capek, dia cari sendiri dong. Enak saja. Tidak mau berjuang, saya berjuang setengah mati. 500 perak pun tidak keluar Bapak Ibu. Mendengar ada yang luka terbakar, ada di sana keluarga kebakaran, kasihan, anaknya masuk rumah sakit. Dia tergerak sedikit pun tidak. Biar saja. Tidak suka berdana. Yang kedua, kemelekatannya sangat tinggi. Ya. Karena dua kondisi ini sering juga dengan karma buruk lainnya, makhluk terlahir di alam peta. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadang ada makhluk peta, saking melekat dengan rumahnya, apalagi itu rumah pertama, beli rumah pertama, sampai meninggal tinggal di sana, kemelekatannya luar biasa tinggi, lahir lagi jadi makhluk di sana. Betul? Jadi makhluk yang menjaga di rumah itu, dan dia menganggap ya rumah itu milik dia selama-lamanya, penuh kemelekatan. Kemudian keempat adalah alam asura ya. Alam asura ini
dikatakan adalah dewa yang penuh dengan kebencian, ya. Oleh karena itu kadang-kadang Sang Buddha hanya membahas 3 alam menderita, ya. Namun di beberapa buku ditambahkan alam asura adalah alam menderita. Silahkan, yang penting kita memahami, ya, bahwa para makhluk dewa pun apabila terperangkap penuh dengan kebencian, maka dia akan penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, 4 alam menderita. Kelima, alam manusia, ya. Alam manusia, alam kita Bapak Ibu Saudara, mano artinya batin, usa artinya unggul, manusia yang unggul batinnya. Ya, jadi manusia adalah makhluk yang unggul batinnya. Di alam ini Bapak Ibu ada ciri khas. Kalau mau dibilang alam ini penuh kebahagiaan sih enggak juga, ya. Harus kerja Senin sampai Sabtu, ya. Kalau enggak makan lapar, ya. Kemudian tubuh ini tidak dibersihkan sebentar saja bau. Itulah alam manusia, bukan alam dewa, ya. Artinya perantara, ya Bapak Ibu Saudara. Namun alam manusia ini ada satu kebaikan. Di sini kita melihat suka dan duka datang silih berganti. Suka dan duka datang silih berganti. Dengan suka dan duka datang silih berganti, kita lebih mudah melihat dhamma. Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Bapak Ibu Saudara, ini alam manusia. Kemudian 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Totalnya berapa? 31, 4 menderita, 1 manusia, 6 alam dewa, 11, tambah 20, 31. Apa bedanya Bapak Ibu, alam dewa dengan alam Brahma? Bedanya adalah 6 tingkat alam dewa ini semuanya masih memiliki nafsu ragawi. Artinya 6 tingkat alam dewa ini ada suami dan istri, ya. 20 tingkat alam Brahma tidak ada nafsu ragawi. Jadi di 20 alam Brahma tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada pembagian laki-laki perempuan, karena di sana mereka telah melenyapkan nafsu ragawi. Itulah perbedaan dewa dengan Brahma. Kadang-kadang Brahma juga disebut dewa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar 26 alam dewa berarti